Halaman pertamanya ya, Farel, bisa ditampilkan. Ini foto di desktop masih belum sesuai dengan permintaan dinas ini yang bisa ditampilkan dulu. Foto yang gimana ya? Landing page-nya, Rel. Landing page-nya berarti ya. Ini ya? Iya, ini belum sesuai. Kemarin harusnya Oh, ini di belum crop, sesuai. Rel. Harusnya di crop sama kan kayak mobile ya. Permintaan dari Bu Putri terakhir kemarin. Ya, Farel, masih belum di foto yang di crop ya? Permisi Bu, kemarin Iya, iya. yang di crop itu jadinya yang di mobile. Oh, yang ini, Hari Selasa kemarin sudah diarahkan oleh Bu Putri. Keduanya, Farel. Kemarin hasil keputusan terakhir lagi. Disamakan aja. Oke baik Pak, nanti segera diganti Pak itu. oke, oke. Iya. Oke, mungkin kita ke notulen umum yang kedua itu peta hanya SMP itu kira-kira gimana? Peta hanya SMP. Apa sudah atau masih on progress? Ini mestinya bagiannya Davian sama eh siapa? Sama Maula. Oh iya, Mas Davian, Mas Maula, gimana untuk? Permintaan peta yang dari dinas itu hanya untuk yang website SMP saja. SD tidak perlu mengerjakan, tidak perlu ada peta. Oh iya, iya. Itu progresnya gimana, Mas Davian? Ada nggak ya? Namanya. Misi Bu. Iya, iya. Gimana? Untuk beta kemarin dari Mas Maula tuh sempat di embed ya? Iya. Iya sempat coba tinggalin lagi. Sementara masih di embed Bu, tapi untuk Bisa ada yang bisa didemokan atau bagaimana kira-kira? sementara ini masih dalam bentuk PPT begini Bu. Oh, gitu. Oh, ini nanti rencananya yang dinamis ya, bukan yang seperti ini gitu ya? Iya Bu. Oke, oke, oke. Harusnya bukan model next slide ya, tapi diklik-klik di petanya. Oh iya, itu mungkin dicatat Mas Wildan. Permintaannya bukan yang seperti ini gitu ya, Mas Wildan. Notulensi. Baik. Tapi di klik ya Pak Hazik ya. Iya, kalau tadi Klik komprominya teman-teman tuh nawar ke saya. Harusnya tuh ya, eh, kemarin idealnya perlu bikin aplikasi webnya, Bu. Jadi front end-nya memang benar-benar kita buat dari awal. Kita ya, sediakan gambar-gambar peta yang sesuai dengan skenario yang ada di PPT ini. Kalau diklik di sini dia akan menampilkan seperti itu dan seterusnya. Eh, ya, tapi teman-teman tadi itu sempat nawar kalau boleh nggak ya. kalau pakai PPT. Saya bilang Oh, ya, ya kalau misalkan bisa interaktif PPT-nya boleh. Tapi kalau misalkan next slide kayak gini, janganlah. Ini mestinya nggak yang kita inginkan. oh gitu. Ya, 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 ya. Maksudnya Oke, pun kalau misalkan pakai PPT itu, Bu Bilkis, kalau misalkan kita kan bisa ya bikin PPT itu kalau kita klik di area tertentu, terus slide-nya pindah ke halaman yang lain, yang agak jauh, terus kalau di back lagi. Jadi memang kayak seolah-olah interaktif gitu, padahal itu nggak pakai program. Kan juga bisa sebenarnya. oh gitu. Ya, 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 ya. Iya, ya. Mungkin itu lebih memudahkan ya Pak Hazik ya dibandingkan Ya, kalau dari segi mungkin ya, kalau dari segi ini. apa implementasi nggak ribet lah kan, nggak Gak perlu ribet ya. problem. Cuman saya sudah Oh, sampaikan ke teman-teman, boleh silakan interaktif model asalkan interaktif. Terus sama mohon dipastikan ini perlu dites nih. Kalau kalau kalian klik kanan, coba kok klik heeh. kanan, inspect elemen gini nih ngeload P- PPT segini besar apa enggak? Terlalu berat Oh, sebenarnya. iya, 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 iya. Karena kan semuanya harus di load akhirnya. Iya, benar-benar kalau PPT ada sekian slide harus di-load semua kan berarti. Ya, saya pikirnya begitu. Itu Iya, perlu dicek tuh nanti. iya, iya, iya. Memudahkan tapi nanti ngelutnya yang lama ya Pak ya.
Iya, pikir saya kemarin seperti itu, Bu. Oh, oke, oke, oke. Iya, iya. Mungkin itu dicatat lagi, Mas Wildan. Nanti dipikirkan berikutnya. Tapi mungkin, iya, gitu ya. Oke. Kemudian ini rapat. Oke. Permisi Bu. Berarti, ya, Bu, untuk yang oke. peta ini sebenarnya Mas Titus tadi udah sempat bikin prototipe yang barunya Bu. Cuman masih on progress sih Bu, masih belum selesai. Oh, gitu. Belum Kalau ada mau yang di bisa didemokan kah? Atau sudah ada? bisa Bu harusnya. Sebentar ya Bu. Oke, oke, oke. Oke, kita tunggu yang didemokan. Tes, permisi Bu, apakah suara saya terdengar? Permisi Bu. Iya, Oh ya, ini saya izin demo. share screen Bu. Iya, moga-moga. Apakah sudah terlihat Bu? Iya, sudah, sudah. Oh, ya. Jadi gini Bu, untuk menambahkan map ke website ini, Iya, kebetulan barusan kami coba dan barusan bisa ya Bu. iya. Ini Gimana, kalau gimana, gimana? kami cek untuk triggernya ke konsol ini juga bisa Bu. Jadi kalau kami Oh, klik maka akan mengeluarkan konsol test. Cuman di sini oh, iya. kendala yang kami alami itu Heeh. karena untuk saat ini kami ambilnya masih dari PPT ya Bu. Jadi Oh, dari oke. gambar PPT ini kami ambil, kami select seperti ini, terus Oke. kami convert ke SVG. Nah, Oh, seperti contohnya kalau di 3 tempat ini kan gambarnya dalam bentuk persegi Bu dan saling bertumpuk gitu Bu. iya benar. Jadi ada kondisi di mana seperti contohnya Kecamatan Kerembangan ini bisa Heeh. diklik, tapi di sisi yang lain nggak bisa Bu, karena gambarnya bertumpuk dengan Kecamatan Pabean Cantian Bu. Oh, gitu. Iya, 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 iya. Itu eh, berpengaruh nggak nanti kalau kita ngeklik, akhirnya yang keklik malah Kecamatan Pabean? Iya Bu, berpengaruh Bu. Karena Oh, dari gambar yang kami dapat itu sekarang masih kotak gini sih Bu, di oh, kotak-kotak. iya, 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 iya. Iya, iya. Oke, oke. Jadi masih perlu pengembangan lebih lanjut ya? Oke, oke. Iya, iya. Tidak apa-apa. Oke, mungkin ada lagi yang mau didemokan? Atau masih segitu dulu? Masih on progress? Iya Bu, untuk sementara masih seperti ini Bu. Oke, oke. Nanti dicatat sama Mas Wildan ya, progresnya sampai mana. Oke, oke. Ya, terima kasih Mas. Oke, Baik Bu. kita next lagi ke ini. Tampilan dapur dibuat responsif. Nah, ini yang bagian dapur siapa ya? Tampilan dapur dibuat responsif. Maksudnya responsif itu bagaimana ya? Mungkin Yang ini dapur. Bu Bilkis untuk Iya, yang dapur gimana? SD itu perlu untuk Ah, view di HP Bu. Jadi view di HP. kalau Iya. yang dapur selama ini Ah, kita asumsinya operator ah. sekolah itu aksesnya via PC Bu. Oh, gitu. Begitu. Jadi yang view di HP kan memang diabaikan Iya. karena dengan asumsi itu tadi operator sekolahnya via PC begitu.
Oh gitu, ya ya ya. Kalau yang SMP harusnya Ya, sudah, Bu. Mungkin dari yang SD bisa ditunjukkan itu. didemokan, iya. Mungkin kalau nggak semua, kan karena halamannya lumayan banyak ya. Mungkin kalau Banyak. nggak Oh, semua ya, mungkin yang sudah dikerjakan yang sebelah mana begitu. iya betul betul betul. Ya, yang SD sudah dapur sebelah mana untuk tampilan HP-nya, yang SMP juga sebelah mana gitu ya. Nah, ini yang bagian dapur siapa ya? Saya lupa ini bagian dapur. Mas Geri bisa mengingatkan bagian dapur siapa ya? Mungkin yang front end SD bisa buka itu yang slash admin. Oh iya, Siapa? Farel. Ray Ray. harusnya. Ray, Kalau yang SD Rayman. Ray. Yang SD Ray. Sudah ada Baik, belum? sebentar, Bu. Oh iya, itu Ray. Kita nanti jam 9, Bu Bilkis, Iya, foto foto. bersama ya. GG. Jangan sekarang. Ini saya masih Jangan. panggili teman-teman yang lain Oh iya benar. karena pesennya siapa kemarin? Mbak Tika apa Mbak? Apa ya? Lupa saya. Itu kalau bisa lengkap ini. Berfoto lengkap. Iya, iya. Ya, sebentar. Ini Iya, jam 9. 12 menit lagi kita. Mm-mm. Ini alhamdulillah sudah ada Pak Yudi, kemudian Pak Husni, kemudian Pak Adik, kemudian Bu Bilkis, saya, tadi ada Pak Rido tadi. Oh iya, ada Pak Rido. Berarti yang belum, ini saya panggili di grup ya. Pak Bagus. Iya, Pak Rito, Pak Bagus. Iya, 12 menit lagi kita pasang alarm mungkin ya. Assalamualaikum, Bu Bilkis. Waalaikumsalam Bu Putri. Nggih. Iya, dan Bapak Ibu semuanya. Iya, Iya. saya juga lagi di jalan, Bu. Mantau ya, Bu. Oh Biar iya, nanti iya, iya. kita sudah terkait sama aplikasinya teman-teman IT. Nanti saya mantau dulu ya, Bu. Mohon Nggih, nggih. izin. Nggih. Iya, Iya, iya. Hati-hati di jalan Bu Putri. iya, matur nuwun. Nggih. Macet, nggak tahu ini belum Lebaran sudah di mana-mana. Udah macet. Di mana Bu Putri kena macet ini? Di Mer. Iya, di Nggih. Mer. Iya, iya. Iya, Orang berbuka puasa ini. buka berpuasa. Iya, betul. Tapi kayak sudah mau mudik semua gitu ya. Iya, Bau-bau. benar-benar. Siap. Nggih. Mohon izin Bu Bilkis untuk yang Iya, terkait tadi peta itu kan iya. memang kami sudah membuatkan eh, terkait ini ya apa namanya aplikasi manual. Nah ini yang rencananya mau kita masukkan ke dalam aplikasinya PPDB yang nanti Ya. kira-kira bisa apa ini ya apa namanya 3G ya bisa bergerak itu ya kalau Iya. kemarin ditampilkan dengan teman-teman mas-mas mahasiswa itu kan posisinya kan masih hanya gambar. Nah ini yang kira-kira Iya. menggambarkan bahwa oh ini loh area kami yang bisa zonasi 1, kalau zonasi 2 seperti ini, seperti itu sih. Jadi harapannya Pak Kadis itu Iya. orang tuh tidak membaca yang pemahamannya nggak paham-paham dari tulisan. Jadi nanti melihat dari visual itu oh ternyata zonasi itu begini gitu. Oh iya, iya, iya. Berarti nanti di petanya harus ada tulisan zonasi 1 dan zonasi 2 Sudah yang... sesuai yang dikirim sama teman-teman dinas. Oh iya, iya, iya. Oke, 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 oke. Yang Oke. PPT tadi itu ya yang Ya, didemokan. betul. Oke, Nggih, oke, oke. nggih. Nggih, nggih, nggih. Ya. Seperti itu. Nggih, matur nuwun Bu Bilkis nanti Nggih, mungkin dibantu teman-teman. Nggih. nggih, nggih, Bu Putri, nggih. Iya. Berarti ini untuk demokan dapur yang responsif di mobile phone ya. Mas Ger, ini Mas, ini mau dinas atau sekolah Mas? Maksudnya Mau akun dinas atau sekolah? terserah aja sih.
Oh ya dan salah satu ya, ini mungkin dinas saja dulu. Oke. Ini yang sudah di mobile, Mas. Tadi informasi dari Mas Gary yang di mobile ya. Responsifnya yang di mobile. Ya mungkin diganti itu screen-nya itu. Tampilannya di mobile ya. Mungkin begini Bu Bilkis, Iya, untuk yang gimana? SMP itu sebenarnya juga sudah ada mobile-nya. Tapi kalau untuk data-datanya itu memang sulit Bu Bilkis untuk misal kayak Oh, yang tadi ada tabel, bentuk tabel itu iya, kan datanya lebih kompleks ya yang ditampilkan daripada yang data yang dibuat user. iya, Jadi iya, iya. eh, meskipun untuk tampilan mobile pun sepertinya kurang maksimal kalau dari sisi dapur begitu. Mungkin Hmm. kalau komentar dari Pak Hazik bagaimana ya Pak? Oh Soalnya iya, kan iya. dapur memang Nggih. tujuannya buat petugas dengan asumsi ya semuanya menggunakan PC begitu Pak. Oh iya, iya. Iya, kita minta pendapat Pak Hazik. Bagaimana Pak Hazik kira-kira? Ya, saya pikir saya juga mestinya sih pakai komputer ya kalau eh, di dapur atau gini kemarin mungkin bisa disampaikan aja dari teman-teman IT-nya dinas. Ekspektasinya kalau misalkan memang dapurin mau dibuka di HP, fitur mana sih yang ingin diprioritaskan? Kalau menurut kami sih kalau untuk yang tabel-tabel tuh bongkarnya lama itu nanti. Yang model tabel tuh kalau dipaksa untuk responsif itu Namanya. berat itu untuk gesernya. Oh iya, iya. Mungkin gitu ya Pak Hazik ya. Berarti ini mungkin kita diskusi gimana dari pihak dinas ini. Pendapat Mas Gary dan Pak Hazik akan sedikit sulit untuk menampilkan tabel yang mungkin panjang. eh Karena kan kalau di mobile tuh terbatas itunya ya. Nah, kira-kira fitur-fitur mana saja yang ingin ditampilkan gitu ya Pak Azik ya? Mungkin itu. Kira-kira dari pihak dinas. Nggih, Oh Bu ini, Bilkis. nggih, iya Mas Koko Iya, gimana? mungkin bisa dibantu sama Mas Heri, ada nggak Mas Heri? Jadi fitur-fitur Masih, apa aja yang kita butuhkan? iya, Karena memang gini Bu Bilkis, nggih, memang idealnya memang kita pakai laptop atau pakai komputer. iya, Tetapi ada satu kesempatan, ada satu waktu yang kita iya. itu kadang sudah di rumah atau kita lagi tidak di depan komputer, tapi kita butuh untuk ngecek dapur. Kalau nggak salah waktu itu verifikasi apa validasi ya teman-teman yang untuk bisa membantu agar bisa cepat itu. Mungkin nanti Mas Oh, Heri atau Validasi, Mas. validasi ya. Iya, biasanya yang sering jadi iya. kendala ketika akses di HP itu ketika validasi atau verifikasi atau ketika kita melakukan pengecekan datanya itu sudah benar apa enggak. Seperti itu sih. Kalau untuk yang tabel data rekap-rekap itu eh, nggak terlalu maksimal, nggak apa-apa, tetap biasanya kan tetap bisa di scroll kanan kiri dan kita lihat, tapi biasanya yang agak ketutup sama menunya itu biasanya kalau nggak salah ingat tahun kemarin tuh yang verifikasi data kalau nggak salah, jadi kadang ketika Iya. buka itu agak kesulitan, akhirnya mau nggak Hmm. mau kita itu di browser disetting menjadi mode desktop. Oh gitu, iya, 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 iya. Gitu. Nggih, nggih, nggih. Berarti ini Cuma yang menunya yang nggih, menu-menu apa saja saya agak lupa sih Bu. Nanti mungkin nggih. kita Mungkin, cek lagi datanya dari kita lihat lagi di dapur menu apa aja yang sekiranya apa namanya yang supaya bisa responsif di HP. Tapi kalau iya. saya yang verifikasi data sama validasi pengecekannya itu sih Bu. Oh, oke, 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 oke. Oke. Iya, iya. Gini, iya, tolong dicatat Mas Wildan. Jadi notulensinya adalah nanti untuk mobile itu di bagian dapur itu ada tidak semua fitur akan muncul dengan sempurna seperti yang di desktop.
Jadi hanya beberapa fitur saja, antara lain validasi dan verifikasi. Itu untuk sementara. Nanti untuk informasi berikutnya kita akan dapat dari dinas gitu ya. Diperlukan apa saja. Oke. Ya, oke, sudah selesai dengan ini. Kemudian untuk SMP, validasi perlu ada tambahan teks di samping timer saat salah memasukkan kode OTP untuk memberitahu itu timer untuk apa. Nah, ini berarti SMP Mas Farel ya? Gimana Mas Farel? Oh ya, ini sebentar ada chat dari Pak Husni. Oke, mungkin saya bacakan aja. Biasanya untuk dapur atau ruang pengendali sebaiknya menggunakan laptop atau PC. Oh, iya Pak Husni. Iya, jadi mungkin nanti seperti tadi, beberapa fitur yang memang perlu dicek secara cepat, mungkin nanti kita akan fasilitasi untuk tampilan bagusnya di HP. Jadi nanti dapat informasi dari dinas. Gitu. Nih, matur suwun Pak Husni. Terus ini apa tadi? Sebentar, saya buka lagi. Validasi perlu ada tambahan teks di samping timer. Nah, ini gimana? Monggo Mas Farel. Halaman. Hmm. Tadi. Bu Bilkis, menyela sebentar, Bu. Monggo. Ini mumpung lengkap, Oh kita iya, bisa mulai session foto. foto Bapak Iya, Ibu boleh. dosen. Boleh. Monggo dipandu Mbak Wildan, Mas Wildan atau Mas Mbak Karyana. Monggo kita on-kan. Kita on-kan. Baik Bapak Ibu sekalian, video sesi foto karena ada dosen, nanti kita fotonya Bentar Mas. Ini untuk Bapak Ibu dosennya, sebentar, yang belum meng-on-kan sebentar. Pak Ridho, halo Pak Ridho, monitor. Mohon di-on-kan Pak Ridho. Baik, bentar Pak. Oke, Pak Wahyu, Pak Yudi sudah. Alhamdulillah Pak Yudi. Sambil mengajar ya Pak Yudi ya. Belum selesai ngajarnya ya Pak. Oke. Ini ada nuansa rekayasa perangkat lunas. Oleh karena itu, Ngajar. Pak Yudi ngajar. Sebentar Pak, ini Pak sebentar. Monggo. Sudah Mas. Ini sudah on semua Bapak Ibu dosennya. Untuk Bapak-bapak dari dinas dan teman-teman mahasiswa mohon juga me-on-kan kameranya agar dijadikan hal kelengkapan. Monggo dimulai, Mas Wildan. yang ketiga, 1, 2, 3. Baik, untuk 1, 2, 3. Baik, sudah selesai ya Pak Mas. Monggo untuk Bapak Ibu bagi yang ada keperluan sangat-sangat mendesak bisa izin meninggalkan, tetapi jika memang tidak ada keperluan yang mendesak ataupun memang ada penugasan di dalam di dalam pertemuan ini dimohon untuk stay. Untuk seperti Pak Bagus, semoga lekas sembuh. Adik bapaknya ya Pak Bagus masih di rumah sakit. Semoga lekas sembuh Pak Bagus. Semoga bagus. Terima kasih. Monggo enggak apa-apa live Pak Bagus. Enggak apa-apa, saya sendirian Pak. Saya Oh off cam gitu, aja, Pak. baik. Matur nuwun. Monggo dilanjut Bu Bilkis. Iya, makasih Pak. Saya lupa. Perlu ada tambahan teks di samping timer. Teks di samping timer. Apa ini? Saat salah memasukkan kode OTP.
Di bagian mananya ini? Oh, gini. Jadi Anda harus mendapatkan OTP. Silakan klik tombol di bawah untuk mendapatkan kode. Sebelum Anda dapat melakukan verifikasi, Anda harus mendapatkan kode OTP. Silakan tombol di bawah ini untuk mendapatkan kode OTP. Kode OTP pada email tertera di atas. Tombol yang mana ya diklik? Oh Ini Bu, gitu. baru Oke. muncul. Oh gitu. Oke. Eh, udah muncul beneran nggak ini nanti di email? Muncul kok Bu. Nih saya Oh, demokan. oke. Coba kode OTP. Terus kita sekarang ke email. Oke. 3333. Sudah muncul Bu emailnya. Oh, oke. Coba dimasukin bisa nggak? Berhasil nggak? Dimasukin ke. Nah ini, coba dimasukin. Oh Jadi gitu. kalau berhasil dia langsung lanjut ke halaman berikutnya Bu. Kalau nggak berhasil dia bakal tetap di situ Bu. Oke, timernya itu maksudnya timer yang gimana itu, Mas? Ini Bu, mungkin kan kadang-kadang email yang kita kirim itu kan tidak masuk Bu ke Cepet penggunanya. banget, Mas. Cuma 2 menit. 2 detik. Atau berapa ini? Dua menit ini Bu. 2 Soalnya menit. dari Nggak kecepatan itu. Enggak ya? Normalnya gitu. kalau dari diskusi sama teman-teman sih kemarin idealnya mungkin 2 menit Bu. Cuman kalau emang ingin diganti nggak apa Bu, bisa diganti kok. Itu nggak kaget gitu. Tadi, wah 2 menit. Nggak kebuka emailnya. Itu Tapi 2 menit itu bukan jangka waktu untuk memasukkan emailnya Bu. Tapi kalau misalkan dia nggak masuk emailnya, itu bisa dikirim ulang dalam 2 menit lagi gitu. Bukan expired kode OTP-nya gitu Bu. Oh. Oh. Oh, maksudnya kode OTP akan dikirim dalam 2 menit. Artinya 2 menit lagi Anda bisa ngecek di email Anda gitu maksudnya ya ceritanya. Bukan Bukan, begitu sih Bu. bukan Jadi lagi. misalkan kan tadi saya udah memencet tombol dapatkan kode OTP Bu. Nah, Betul. itu akan langsung dikirimkan email untuk yang berisi kode OTP tersebut gitu Bu. Nah, tapi kalau misalkan kode OTP itu nggak masuk, kita tuh bisa ada pilihan untuk mengirim ulang email tersebut Bu. Dan baru bisa ngirim ulang email tersebut tuh dalam jangka 2 menit setelah dia udah ngirim email yang sebelumnya gitu Bu. Jadi nggak bisa ngirim berurutan, jadi ditekan-tekan terus tuh nggak bisa Bu. Jadi ada jeda 2 menit dulu untuk menekan kembali tombolnya. Oh, apa kita coba kalau kode OTP salah gimana ya reaksinya? Kode Dia OTP akan salah. muncul ini sih Bu, error seperti ini. Oh, nggak ada nggak ada gini. Kode OTP salah. Coba Anda cek email Anda mungkin gitu. Artinya kan bingung loh. Kode OTP salah terus atau bagaimana ya? Mungkin diperhatikan redaksinya lagi tuh. Iya, mungkin gitu ya. Tapi ini 2 menit ini apa namanya balik lagi ya. Memang gitu ya. Oke, masih ada kesalahan nih Bu, mungkin di timer ini. Nanti akan segera diperbaikin lagi deh. Harusnya bagaimana harusnya? Pinginnya bagaimana? Harusnya sih setelah Kalau dia 2 udah menit 2 menit, terus dia ngapain harusnya? harus dia bisa ngirim ulang emailnya lagi Bu. Email yang berisi kode OTP-nya lagi. Berarti nanti tiap 2 menit dikirim terus gitu. Tapi mereka bisa ngirim tuh karena mungkin alasan tertentu aja sih Bu. Misalkan kalau emailnya emang tidak masuk, jadi dia kirim ulang gitu. Bukan dia ngirim terus-menerus Bu. Ini kan ceritanya itu kemarin ini kalau kita salah user itu salah masukkan email gitu kan ya. Misalnya dia salah masukkan email, terus dia nggak dapet email gitu kan kanan. Ini kan seperti FRR, R-nya cuma 1 gitu, berarti kan nggak masuk ya emailnya ya. Iya Bu, seperti itu. Jadi bisa Nah, dikirim kalau ulang lagi nggak masuk, berarti setelah 2 menit dia nggak memasukkan kode OTP, mungkin seharusnya ada apa pop up gitu misalnya ya. Coba cek email Anda gitu kan. Soalnya ternyata nggak ini karena dia bingung nggak masukkan
OTP-nya atau gimana ya? Gimana? Ini kan ceritanya kita mau ngecek emailnya benar apa enggak ya. Nah, terus ini misalnya ini 3337, harusnya kan 3338. Nah, terus kalau diklik lanjut kan nggak bisa. Kode OTP salah. Ya karena dia nggak dapet email, karena dia salah nulis email, jadi dia akhirnya ngawur masukin kode OTP. Mungkin itu ditambah lagi kode OTP dalam kurung 4 digit gitu mungkin ya. Kalau nggak dia bisa masukin sembarang 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Mungkin Dalam ditambah. inputnya juga udah ada validasi sih Bu. Jadi kalau misalkan dia masukkan lebih dari 4 digit, dia nggak bisa melanjutkan. Hmm. Iya, iya, iya. Apakah kira-kira begini sudah aman kah? Atau bagaimana ya? Gimana Pak Azik? Sudah aman seperti ini Pak Azik? Mohon izin mau ngasih tambahan Mas, Nggih. Bu Bilkis mohon izin. Iya, Itu mungkin monggo. ditambahi redaksi juga untuk berapa digitnya karena takutnya wali murid itu tidak paham kenapa oh ini sudah mungkin salah memasukkan atau salah melihat harusnya 4 diinputkan 5 tapi ketika mau lanjut tombolnya tidak bisa diklik. Nah itu biasanya pasti bilangnya error aplikasinya. Iya. Rata-rata gitu. Nah mungkin bisa dikasih selain tombolnya di disable itu juga dikasih redaksi inputan 4 digit atau seperti apa. Intinya memberitahu kalau inputannya hanya 4 digit. Iya, iya. Supaya Saya wali murid setuju. juga bisa, oh ternyata nggak bisa lanjut harus 4 digit yang diinputkan. Iya, benar. Saran dari saya. Iya. Iya. Minta tolong dicatat Mas Wildan ya. Jadi ada Selain itu keterangan juga lengkap. ini Bu Bilkis. Nggih, Pak Dwi. Selain itu, Iya. jika ada keterangan jika kode OTP yang dikirim via email tidak Anda dapatkan, silakan ganti email Anda Iya. atau strip Gmail atau memeriksa di mana itu, di apa namanya, spam atau apa Oh gitu. iya. Jadi kadang dia begini-begini ternyata keterimanya seperti yang dulu-dulu itu, masuk spam, masuk ini, masuk itu dan sebagainya karena dikira banner iklan gitu. Iya. Jadi ada keterangan juga yang lebih lengkap, OTP dalam kurung buka kurung tutup 4 digit. Digit, ya. Terus lalu ada keterangan jika sampai batas waktu 2 menit tadi tidak mendapatkan kode OTP, maka cek email Anda di folder ini. Jika tidak ada kode email yang terkirim, silakan ganti email Anda begitu. Nah, iya. Dan tetap Gmail yang aktif atau bagaimana gitu. Iya. Atau dari teman-teman itu bisa ya melihat statusnya pengiriman itu valid nggak? Maksudnya bisa ditayangkan di web bahwa emailnya itu nggak terkirim atau nggak aktif atau bagaimana? Ada keterangan nggak kira-kira untuk tim infra ini? Gimana tim infra? Bisa nggak? Mas Kosim atau Mas Fredrik? Mas Fred. Mas Kosim, iya. Mas Kosim, Mas Fred? Mas Kosim? Iya, Pak. Ya, atau Mas Fred ya. Kalau pengiriman gagal, itu statusnya bisa dibaca enggak? Untuk sekarang itu bisa, Pak. Karena kalau pakai Mailgun itu kan dia ada webhook, itu bisa, Pak. Kalau ada webhook itu, Pak. Ya, itu mungkin ditayangkan status pengiriman email gitu. Iya. Sehingga soalnya gini tadi yang disebut Pak Iskandar itu betul. Iya. Kalau banyak yang bermasalah dengan dapatkan kode OTP ini, itu bilangnya simpel masyarakat itu, aplikasinya error itu. Aplikasinya error. Iya.
Padahal bukan kita yang error, email dia yang nggak aktif itu. Iya, Nah, itu Tapi yang harus kalau menampilkan hal seperti itu, Pak, berarti secara berkala dari front end itu harus memanggil ke back end, Pak. Apa oh, nggak membebani gitu, Pak? ya itu nggak usah kalau gitu. Kalau terlalu ini dikasih saja, dikasih message yang tadi itu. Jika iya. email Anda tidak ditemukan, silakan cari di folder apa kemarin tuh, spam ya atau mana Iya, ya? Pak. Spam. Folder spam, betul, Pak. Jika tidak ada di spam, gantilah email Anda yang aktif. Atau bahasanya mungkin yang bagus biasanya Pak Atik Iya, Pak bisa Adik. membahasakan ini. Pak Atik, Pak Bagus ini bahasanya Iya, benar-benar. canggih-canggih ini. Iya, iya, Monggo, betul. silakan. Iya, iya. Jadi mungkin 2 menit itu adalah batas waktu dia memasukkan OTP. Eh, Sehingga, ya, gimana Mas? izin, Bu, mungkin masih agak bingung ya, Bu. Maksudnya Iya, 2 menit bingung. itu tadi itu bukan batas memasukkan, Bu. Tapi Batas, misalkan sudah kirim ya, Bu. Itu kan ada bisa pencet dapatkan kode OTP ya, Bu. iya, iya. Nah, terus misalkan masyarakat ini merasa belum mendapatkan, nah kan berarti bisa kirim ulang. Nah, untuk dapat kirim ulang lagi itu harus nunggu 2 menit dulu gitu, Bu. Jadi biar itu pencegahan supaya nggak di spam untuk kirim OTP gitu. Oh, tapi menurut saya perlu ada timer juga, misalnya timer 5 menit. Kalau dia tidak memasukkan kode OTP, terus ada message gitu. Message bahwa yang seperti Pak Dwi bilang tadi, coba cek di spam. Oh, Coba, ya, Bu, itu kalau mungkin gitu fiturnya gimana? bisa, Bu. Cuman mungkin timernya nggak perlu ditampilkan, Bu. Kalau yang 5 menit itu. Mungkin secara dari background ada timer 5 menit. Kalau misalkan masih stuck di halaman ini, berarti ya ditampilkan pesan itu gitu. Itu bisa, Bu. Oh, Tapi soalnya kan mungkin menurut gini saya ya. nggak perlu ditampilkan 5 menitnya gitu. Oh, kalau menurut saya perlu karena mungkin nanti si user itu kan, loh dia ngecek emailnya kan, loh kok nggak ada kode OTP? 2 menit lagi dicek lagi, kok nggak ada kode OTP? 3 menit dicek lagi, 5 menit ngecek lagi, 7 menit ngecek lagi, ngecek-ngecek terus. Padahal ternyata dia salah masukkan email gitu. Jadi menurut saya rasanya perlu untuk memberikan, kita kasih tahu ke user kalau 5 menit Anda belum bisa memasukkan kode OTP, coba seperti tadi itu, cek di spam, coba cek kembali email Anda. Nah, menurut saya gitu, supaya Mohon izin Bu Bilkis, gimana? bagaimana jika tulisan mohon cek di spam itu ditampilkan sejak awal, Bu? Oh gitu. Ya, jadi ketika Iya, dia iya. sudah nge-send email gitu ya, kita sudah send email langsung ditampilkan, silakan cek di inbox, kalau tidak ada silakan cek di spam, silakan tunggu maksimum sekian menit, mungkin langsung tampilkan saja. Oh gitu, iya. Boleh. Jadi itu di halaman ini Pak, kita tampilkan Pak itu. Langsung di sini aja, gitu apa gimana sebaiknya? Jadi di atasnya dapat setelah Langsung di sini aja ya, kita Enggak, tampilkan di sini setelah ya. dia klik dapatkan kode OTP ini, dapatkan kode OTP, terus nanti ada tulisan sending gitu ya, sending, kemudian ada ketika ngeklik dapatkan kode OTP kan harus ada tampilan di sini Mas, tampilannya adalah OTP sudah dikirimkan, silakan inbox atau folder spam atau folder junk atau apa gitu. Iya. Terus jika sampai 5 menit Anda belum dapat juga, cek kembali email Anda gitu mungkin ya? Ya. Oke. Nanti ketika gini Mas Fred, kan tadi takutnya kalau secara berkala ngecek ke backend kan berat ya. Ketika dia ngulang gitu ya, ketika dia dapatkan, tadi kan Mas Fred ada dapatkan kode OTP kembali ya setelah 2 menit ya Mas ya? Iya, Pak. Nah, ketika tombol dapatkan kode OTP kembali itu diklik, baru kecek ke backend.
Baru ada laporannya. Oh ini ternyata bouncing. Oh ternyata folder apa space-nya habis. Nah, gitu. Iya, iya. Bagaimana? Ini Kalau yang untuk menampilkan pesan seperti space-nya habis atau apa itu nggak bisa, Pak, karena dari kita itu nggak nyimpen, Pak. Kita cuma nyimpen apakah dia gagalnya itu sementara, nanti akan di-retry gitu oleh Oke. Mailgun, Oke. atau memang benar gagal sama sekali, jadi nggak akan di-retry gitu, Pak. Oh, oke, jadi ada webhook ya. Webhooknya cuman infonya gagal sementara akan di-retry sama gagal permanen gitu aja. Iya, betul, Pak. Atau berhasil kirim gitu. Oke, berarti nggak ada info-info lebih detail ya. Berarti gini, gagal permanen itu kan artinya tidak bisa dikirimin kembali, Mas ya. Suruh ganti email. Betul, Pak. Gagal permanen, email Anda tidak valid gitu. Ganti email. Pengiriman gagal, silahkan ganti ke email lain. Kalau yang gagal sementara itu apa ya Mas ya penyebabnya Mas? Kalau yang kebanyak kemarin itu karena kalau Yahoo sih Pak, ya itu karena Yahoo itu di limit sih Pak, itu yang banyak tempo apa gagal sementara. Kalau Gmail sih nggak ada gagal sementara, pokoknya langsung berhasil atau gagal gitu biasanya kalau Gmail. Oke, berarti ya tadi pesannya itu tadi gagal, silakan ganti email Anda. Seandainya ada gagal, ini kan baik Gmail semua nih, gitu. Seandainya gagal sementara ya mohon tunggu, ini sedang dikirimkan kembali gitu. Kalau sementara, gitu aja. Jadi dicek ketika dapatkan kode OTP, diklik kedua kalinya. oke, oke. Iya, ini di chat ada Pak Bagus. Setuju Pak, ditampilkan di awal agar notis dan cek spam juga. Nah ini. Kemudian ada dari Mas Wira, mohon izin saran agar dilimit saja apabila sudah 3 kali melakukan klik kirim ulang kode OTP baru muncul notifikasi untuk melakukan pengecekan kembali email Anda. Ini sebaiknya yang mana Pak Rito? Ini Bu Bilqis, saya usul ini. Nggih, monggo Pak Husni. Jadi saya mengomentari Pak Ridho tadi. Iya. Saya seringkali tidak dapat email karena space saya penuh. Nah, Iya, itu tadi iya. seperti apa yang disebutkan Pak Ridho kalau space-nya akun Gmail salah satu calon itu penuh, berarti kan nggak dapat email. Itu yang tadi disampaikan Pak Ridho. Iya, iya. Kira-kira bagaimana itunya, apa Solusinya. alternatif ya solusinya? Nggih. Ini Mas Fred yang bisa menjawab, apakah itu permanen atau sementara Mas kalau penuh? Kalau penuh itu langsung masuk ke permanen Pak. Nah, berarti pas Pak. Gagal, kemudian silakan ganti email. Kalau penuh ganti. Nah, gitu. Berarti kan tahu kan kalau itu permanen. Oleh karena itu ganti email, ya, ganti alamat email. Kan gitu ya. Kalau email Iya, terus seperti itu kan permanen lagi gagalnya. Iya. Berarti itu gagal permanen. Berarti harus ganti email. Iya, betul. Iya. Ya mungkin seperti itu solusinya. Ini kira-kira yang saran Pak Sebetulnya Iya, ada lagi, Bu. gimana Tidak Pak? ganti email, tapi Ya. dia harus mengosongkan atau menyediakan space yang cukup di Gmail-nya itu. Kan nggak harus ganti email. Dia menghapusi semua email yang ada, mungkin sudah oke. Tapi bagaimana solusi yang tepat ya untuk space yang Iya. penuh tadi? Iya. Iya, mungkin ini dulu aja ya. Kita catat dulu ini Mas Wildan. Sebagai notulensi ada beberapa alternatif. Jadi pertama langsung kita tampilkan message di sini ketika dapatkan kode OTP. Kemudian kita langsung beritahu, cek juga ini apa namanya spam, junk. Nah, seperti itu. Terus mungkin kita kasih tahu juga pastikan space email Anda masih ada. Nah, seperti itu. Kemudian ini alternatif pertama itu setelah
kita kasih keterangan juga setelah 5 menit jika Anda belum mendapatkan kode OTP, maka cek kembali alamat email Anda. Itu alternatif pertama. Alternatif yang kedua, tadi sarannya Mas Wira tadi itu, jadi ada keterangan, kemudian untuk keterangan emailnya akan dia user tuh suruh kecek email itu pada saat dia 3 kali ngeklik OTP, berarti OTP-nya nggak masuk-masuk. Nah, jadi ada 2 alternatif ini. Kira-kira bisa dijawab sekarang atau perlu diskusi internal dulu Pak Ridho untuk 2 alternatif ini? Apakah langsung kita timer 5 menit, dia nggak bisa ngasih OTP yang benar, langsung ada message cek kembali email Anda, atau alternatif kedua nggak pakai timer, tapi ketika dia 3 kali ngeklik kode OTP, dia salah terus masukinnya. Jangan Kira-kira gimana Pak? jangan tidak di timer. Kalau tidak di timer nanti akan di spam tombol itu diklik bola balik. Jadi harus ada timernya, entah itu 2 menit, entah itu 5 menit seperti standar di tempat-tempat lain, Bu. Oh, oke. Iya. Jadi sudah bisa kita putuskan, jadi kita pakai timer aja. Oke. Terima kasih. Terus berarti ini sudah selesai kita solusinya. Tapi nanti akan diperbaiki lagi, kita cek lagi minggu depan ya, Mas. Mungkin ini, siapa yang mau tanya ya? Pada saat memasukkan alamat email itu mungkin di bawahnya itu disebutkan bahwa pastikan ruang penyimpanan Anda cukup ya untuk menerima email gitu ya. Jadi awal-awal itu masukkan email itu, alamat email. Supaya, oh iya ya, berarti kalau penuh berarti nanti nggak bisa nerima gitu loh. Jadi di awal itu harus diberikan attention, kira-kira begitu Bu Bilkis. Oh iya. Nggih. Iya. Jadi mungkin di sini ya, ini kan ada tulisan alamat email aktif Gmail, terus ada warna biru atau warna merah supaya kelihatan. Pastikan masih ada ruang di email Anda. Tapi itu redaksinya nanti Pak Hazik itu yang pasnya gimana supaya enak ngomongnya ya Pak Hazik dan Pak Bagusnya yang pinter berkata-kata. Nah, iya Pak. Terima kasih Pak. Iya, seperti itu. Dicatat ya Mas Wilda. Oke, kita sudah solusi untuk OTP sudah. Kemudian catatan berikutnya kode OTP 4 digit, PIN 6 digit. Oke. Selanjutnya input kontak validasi input kontak di sebelum finalisasi data setelah foto diri CPDB. Ini maksudnya gimana ya, Mas? Bisa di-refresh lagi kira-kira? Izin menjelaskan Bu, kemarin Iya, gimana Mas di Farel? tahapan ini masih input kontak tuh masih di tahapan yang kelima Bu. Nah kemarin tuh diminta input kontak itu diletakkannya di sebelum finalisasi data Bu. Hah? Jadi diubah urutannya aja Bu. Oh, jadi harusnya gimana ini? Nomor 5 itu apa Mas harusnya? Sudah benar Bu yang sekarang itu. Oh, Iya, yang Bu. sekarang udah benar. Iya Bu. Oh, gitu. Ini udah benar berarti ya. Foto diri, terus input kontak itu, oh ini, jadi foto dulu baru input kontak, baru finalisasi data ya. Jadi udah benar ya, sudah oke ya. Yang ini sudah oke. Kemudian notulen berikutnya peta dibuat menjadi interaktif. Nah ini tadi juga sudah ya, menyesuaikan case masing-masing pendaftar. Oke, tadi sudah kita bahas. Kemudian berikutnya mengirim email menggunakan SendGrid atau Mailgun. Bisa dipersiapkan dari bulan April nih. Juga sedang disiapkan ya Mas Farel ya? Izin Bu menjawab. Iya, gimana? Kalau mau ngejar fitur yang sesuai pembahasan kita tadi ya, ketika kalau gagal OTP, ketika klik kirim ulang itu bisa ngecek apakah gagal atau tidak yang email sebelumnya itu. Iya. Saya nggak ngerti apakah di SendGrid itu ada webhook gitu. Kalau di Mailgun sudah pengalaman tahun kemarin memang ada webhook. Nah, untuk sekarang sendiri
akun SendGrid-nya saya nggak bisa bikin pakai emailnya PPDB yang diberikan dari dinas itu. Karena sepertinya dulu sempat bikin SendGrid. Nah, terus saya untuk request forgot password, sekarang juga nggak bisa gitu. Emailnya nggak masuk-masuk gitu. Mungkin ada minta tolong dari dinas, apakah ada memang sudah pernah bikin SendGrid atau gimana ya? Oh iya, iya. Mas yang di dinas, gimana ini pertanyaan Mas Fred? Jawabnya gimana? Kalau memang sudah biasa pakai Mailgun saja tidak apa-apa, Mas. Paling nanti effortnya cuma pemanasan aja sebentar kan. Oh, iya, iya. Kalau dari saya sih ngikut Pak keputusannya mau pakai SendGrid atau mau kita mau migrasi ke SendGrid atau kita mau tetap kembali ke Mailgun gitu Pak. Oke, saya juga yang manapun kalau dari saya enggak ada masalah. Oke, oke. Jadi keputusannya yang mana ini? SendGrid atau Mailgun? Nggih, Bu Bilkis mohon izin. Nggih, Mas Koko. Ya, Bu Bilkis kemarin kita seperti yang sudah dijelaskan kemarin, Mailgun-nya memang masih belum kita langganan. Kalau memang prefernya kita condongnya ke SendGrid, teman-teman dari ITS, monggo nggak apa-apa, jadi kita pakai SendGrid. Tapi kalau mau pakai Mailgun ya nggak apa-apa juga. Oke, oke. Ya, Pak, manut saja kami. Oke, manut. Nggih. Oke. Ya, Mas Koko. Oke, terima kasih. Gimana ini siapa yang memutuskan? Yang berhak memutuskan ini siapa ya? Mungkin bisa kita putuskan hari ini sehingga kita nggak perlu diskusi lagi untuk minggu depan. Yang berhak memutuskan Pak Ridho. Fred. Baik, Bu, gini aja, Bu. Iya, gimana? Nanti yang bagian manasin siapa ya? Iya, bagian manasin? Fred kah yang manasin? Untuk pemanasan rencananya mau bikin skrip sih Pak. Terus tadi kemarin ada dari Pak Imas dari dinas itu mau juga bantu pemanasan pakai sistemnya dinas gitu. Oke. Artinya kalau kalian tidak keberatan untuk melakukan pemanasan, berarti Mailgun tidak apa-apa. Yang kedua Cuman yang gimana? jadi concernnya itu Pak, alamat email mana gitu Pak yang mau kita buat pemanasan gitu Pak. Ya email kita aja diulang-ulang. Email kita aja. Nah kalau kita kirim ulang, maksudnya sistemnya kirim ke email saya berkali-kali gitu. Nanti saya takutnya sama Gmail itu di flag spam langsung Pak. Kan kalau sekarang kan belum tentu masuk spam, bisa jadi masuk spam gitu. Mana ya? Apa mau ngirimin email-email tahun lalu dah? Nah, kalau ngirim email tahun lalu juga kontennya apa ya, Pak? Nah, itu. Ya, Mungkin kalau Pak Ridho masih belum bisa memutuskan sekarang juga nggak apa-apa, Pak. Ya, monggo teman-teman. Kita pending dulu gitu. Monggo. Anu Mas Fred, plus minusnya gimana? Lebih prefer untuk melakukan pemanasan atau lebih prefer untuk tadi uji coba webhooknya di SendGrid kan gitu kan ya? Prefer yang mana itu aja. Monggo diputus. Oke, berarti ini bolanya di Mas Fred ini. Monggo Mas. Oh iya, kalau gitu ya izin minta waktu saya eksplor lebih lanjut dulu kalau untuk yang SendGrid-nya dulu. Oke. Kira-kira perlu waktu berapa lama, Mas? Mungkin nanti minggu depan Selasa berarti kan ya, rapat lagi. Mungkin saya bisa progreskan gitu untuk apakah di SendGrid ada webhook dan webhooknya gimana gitu. Jadi apakah nanti kompatibel atau enggak gitu. Oke. Iya. Iya, jadi sekarang Mas Wildan tolong dicatat kalau untuk SendGrid atau Mailgun-nya nanti akan dieksplor dulu sama Mas Fred. Insya Allah minggu depan itu hari Rebu kita ya. Hari Rebu kita akan Zoom lagi untuk mendapatkan hasil eksploitasi dari Mas Fred. Oke, terima kasih Mas Fred. Berikutnya, Kapan Bu rapatnya, Bu? hari Rebu, Pak Husni. Loh kan hari raya loh. Oh iya. Hari raya ya.
Hari raya. Mobil ke sipi gitu, wis ora ngerti hari raya. Oh iya bener. Berarti Kita cuti dulu Bu Bilkis. iya. Berarti minggu depan kita off dulu aja mungkin ya. Pada libur Oke. semua nih. Iya, iya. Ya, mohon Oke. izin kemarin kesepakatannya, mohon izin Ibu, Iya. kesepakatan kemarin tanggal 17 ya mulai lagi. Oh gitu. Iya, 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 iya. 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 Oke. Soalnya kemarin saya nggak ikut. Iya. Ini mungkin Mas Wildan tolong dicatat kalau dicatat di notulensi ya. Kalau kita mulai lagi tanggal 17 karena minggu depan kita Cuma masih ini. Nggih, Bu Putri. mohon izin. Nggih, mungkin karena waktunya juga sudah mepet nggih. Nanti apa namanya? Besok atau apa kalau kiranya nanti ada keputusan, kita kan seperti ini kan laporan dulu ke Pak Kadis juga. Jadi Iya. mungkin ada ini nanti bukan besok. Gitu nggih, Bu. Nanti tanggal Iya. 17 kita sudah siap gambarannya seperti apa sudah final. Nggak terasa nanti Momoro Aprilnya udah habis lagi Iya, Mei. sudah langsung Mei. Saya sendiri aja karena di dinas aja ini sosialisasi harus saya toto ini waktunya karena kan Iya, betul. harus kali-kali kita sosialisasi, inggih. Iya. Mungkin itu. Iya, 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 iya. Semoga lancar dan nggih semuanya. Nggih, amin, amin. Semoga lancar, benar-benar. Nggih. Iya, Mas Fred, berarti waktunya lebih panjang ini, Mas. Bisa 2 minggu lah waktunya. Jadi mungkin nanti kita bisa, Mas Fred bisa lebih mengeksplorasi lagi antara SendGrid atau Mailgun. Oke. Berikutnya Bu request Bilkis mohon izin Bu Bilkis. Nggih, monggo. Mas Iya, Teguh. yang tadi OTP Iya. mungkin bisa masukkan. Iya. Jadi untuk OTP kan itu ada 4 digit ya. Iya. Nah, mungkin dibuatkan kolom saja. Oh, 1, gitu 2, ya, ya, 3, ya. 4 ya. Jadi lebih memudahkan kan nanti Kayak itu. kita OTP-an yang di itu ya. Betul, Jadi betul. langsung masukkan angka iya, betul, betul, betul. Iya, Iya. jadi kan cukup jelas walaupun tidak Iya. ada misalkan tidak ada petunjuknya tapi kan Keterangan. ya jelas ada 4 kolom yang harus diisi. Iya, benar. Nah, Iya, iya. ketika ngisi OTP-nya itu salah, itu Iya. bisa nggak ada notifikasi kode OTP Anda yang Anda masukkan salah? Kalau seperti itu bisa apa enggak? Ini masukkan saja. Oh iya, Mas Farel, bisa nggak Mas? Ketika Permisi Pak, tadi udah ada kok Pak notifikasi kalau salah. Izin saya tampilin lagi deh Pak. Oh Oh ya iya, aman iya. Mas kalau gitu. Ya Mas Aman, Maulana. aman. Ini kalau misalkan dia salah, ada perhatian ini Pak. Oh, Oke. oke. Ya Iya. kolomnya aja kalau gitu Mas Maula. Iya. Kolomnya. Oh. Oke. Oke, berikutnya request QR yang nanti akan digunakan sebagai pengecekan. QR diberikan kepada pendaftar yang berhasil mendaftar dan nanti bisa dicek oleh publik. Ini gimana Mas Farel? Request QR yang nanti akan digunakan sebagai pengecekan. Bisa didemokan mungkin? Ini gimana? Mas Farel atau? Mohon maaf Bu, bisa diulangin nggak Bu? Soalnya tadi kayaknya terputus. Oh iya. Request QR yang nanti akan digunakan sebagai pengecekan, dalam kurung QR diberikan kepada pendaftar yang berhasil mendaftar. Artinya kalau nggak berhasil nggak dapat QR gitu mungkin ya. Dan nanti bisa dicek oleh publik. Jadi bisa dicek oleh orang banyak. Apakah begitu ya? Gimana Mas? Izin Bu, itu sebenarnya kemarin sudah selesai, udah saya share tapi di grup itu Bu, belum ke dinas memang. Jadi yang mau diminta itu adalah di bukti daftar itu ada QR gitu. Coba minta tolong dong siapa bisa bukain link ini sebentar. Coba didemokan. Siapa itu yang bisa di grup WA Rek, ada link, tolong bukain dong Rek, terus di share screen. Coba Farel. Oke. Gimana? Ini bukti daftar ulang ya.
Ya ini contoh saja, Bu. Oh, yang Eh, berhasil Nah, mendaftar, ya gimana ya? yang QR-nya itu kalau di-scan nanti kembali lagi supaya bisa nampil ke halaman ini gitu. Oh, jadi QR ini kalau diklik halaman ini yang ditampilkan gitu ya? Oh, yang Iya, Bu. kemarin dicoba sama Pak Husni kok halaman lain gitu ya? Eh, Sekarang sudah benar gitu ya? eh, Oke, 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 oke. Iya, iya, iya. Berarti ini sudah betul ya? Mm, mm, mm. Terus dan bisa dicek oleh publik itu maksudnya gimana ya? Maksudnya adalah linknya ini nggak perlu login, Bu. Oh, linknya nggak perlu login. Iya, ya. Jadi siapapun bisa mengecek ketika dia ngeprint ini, misalnya ibunya mau ngecek atau apa, nggak perlu ini lagi ya. Oke, oke, oke. Iya, iya. Oke, oke. Terima kasih, Mas Fred. Berarti ini sudah oke. Berikutnya, setiap cetak bukti pendaftaran dibuat snapshot table. Ini gimana ini? Mas Farel? Setiap cetak bukti pendaftaran dibuat snapshot table. Snapshot. Oh, itu juga sudah, Bu. Ya, termasuk dalam poin yang sebelumnya ini, Bu. Oh gitu. Snapshot table itu yang gimana ya, Mas Red? Apa yang Eh, tadi? Yang tadi. Maksudnya adalah supaya yang snapshot ini maksudnya Oh, adalah bahwa kalau diakses lagi kontennya sama gitu, Bu. oh gitu. Iya, ya. Berarti sudah oke nih. Berarti ini poin ini dan itu sama ceritanya. Oke, Iya, oke. Bu. Itu satu poin. Oke, oke. Terima kasih, Mas Red. Oke, agenda terakhir kita untuk SD. Dapur SD dibedakan antara rekap siswa diterima dan siswa daftar ulang. Oke, Mas Rey atau siapa? Bisa, apakah sudah dikerjakan? Bisa didemokan mungkin? Dapur SD dibedakan antara rekap siswa diterima dan siswa daftar ulang. Yang diterima dan daftar ulang. Kira-kira siapa yang mau demo? Nampilkan? Siapa? Mas Farah? Atau Mas Rey? Izin menjawab Bu, ini dari Iya. sedang dikerjakan Bu. Soalnya itu kan untuk rekap itu untuk yang terakhir-terakhirnya, rekap yang validasi, yang rekap yang daftar ulang dan sama yang keterima. Jadi itu harus meranking dulu Bu. Tapi Oh, saya dikerjakan. oke, oke. Coba Oke. pakai data yang tahun lalu. Pakai data yang tahun lalu ya. Oke, berarti sedang dikerjakan. Iya. Minta dicatat Mas Wildan. Oke, alhamdulillah untuk notulen hari Selasa kemarin sudah kita diskusikan semua. Mungkin masih ada tambahan dari Bapak Ibu Dinas mungkin. Iya Bu Bilkis, ini Iya, tadi Mas Teguh. ada masukan dari Ya. Bu Mona. Iya. Jadi untuk yang SD Ya. itu untuk PPDB inklusi mungkin bisa ditambahkan ke jenis ketunaannya. Oke. Iya, 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 iya. Iya, iya. Oke, oke. Itu khusus untuk yang SD, SMP apa juga perlu atau bagaimana, Mas? Untuk yang SMP nanti kami diskusikan lagi ya Bu, karena yang SMP ini kan kalau yang kemarin-kemarin kan penempatan dari bidang, tapi untuk yang SD ini kan memang pendaftaran. Sementara yang Oh, SD dulu iya. Jadi SD untuk dulu yang ya. SD dulu. Ditambah ininya. Itu nanti user itu disuruh milih atau ngetik sendiri? Iya, Lebih milih. Jadi nanti milih milih aja ya. ketunaannya iya. Nanti Berarti akan nanti, kami update. Iya. oke, informasi tunanya apa saja gitu ya. Iya, sekolah-sekolahnya juga mana, kemudian nanti Ya. ketunaannya apa, nanti akan kami update lebih lanjut. Oke, oke, oke. Iya, dicatat Mas Wildan. Oke. Ya, mohon izin Bu Bilkis menambahkan informasi dari Mas Koko Iya, iya. bahwa kalau PPDB tahun ini jumlah sekolah inklusi baik SDN maupun SMPN itu bertambah, nggih. Kalau Oh, iya. tahun lalu
SDN itu hanya 50 lembaga, Heeh. SMP 25 lembaga. Saat ini kita sesuaikan dengan Permendikbud 48 tahun 2023 bahwa Ya. semua SDN dan SMPN itu juga merupakan penyelenggara pendidikan inklusif. Gitu. Oh, gitu. Iya, iya, Oke. iya, iya. Jadi memang kami perlu sekali data pemetaan jenis inklusinya itu apa, itu sebagai dasar penempatan sekolah sesuai dengan ini kategori inklusinya. Oh, iya, 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 iya. Berarti itu nanti kami dapat informasinya dari dinas, nggih? Nggih. Nggih, nggih, nggih. Iya, iya. Jadi semuanya sekarang bisa terima siswa inklusi ya. Kalau dulu hanya beberapa SD dan beberapa SMP, kalau sekarang semuanya bisa menerima, tapi tidak semua tuna yang bisa diterima. Jadi misalnya SMP 1 cuma tuna A, B, C, SMP 6 D, E, F, seperti itu nggih. Oke, oke. Iya, nanti kami beri tambahan ini berarti ya, satu record lagi atau satu inputan untuk jenis tunanya. Gini, matur suwun, matur suwun. Mungkin ada lagi tambahan dari dinas? Oke, kalau tidak ada mungkin dari bapak-bapak dosen mungkin ada tambahan Izin, koreksi. Bu. Mungkin Iya, menanggapi yang inklusi ini. Saya mau iya tanya gimana? ke pihak dinas itu, Iya. seingat saya tahun kemarin itu inklusi itu saya tinggal, dari kita itu tinggal mendapatkan siapa saja yang keterima inklusi gitu. Oh, jadi Nah, ini nggak apakah, milih gitu? iya Bu, jadi Oh, nggak ada usernya proses nggak milih? milih gitu. Nggak Oh, ada. gitu. Iya, iya. Jadi dulu tuh langsung ini inklusiin, tuna ini gitu ya? Izin Oh, menambahkan, Bu. Itu iya, iya. kemarin kalau nama jalurnya itu penempatan inklusi, Bu. Jadi bukan pendaftaran, tapi penempatan inklusi. Jadi sudah terpilih begitu siswa-siswanya. Itu untuk yang SMP, Mas ya. Untuk yang SD Nggih. kan tetap pendaftaran. Oh, oh kalau yang SD pendaftaran ya. Oh iya ya, yang Iya. SMP begitu, Bu. Yang SMP yang penempatan, makanya Oh, yang info dari Mas Koko tadi itu kan oh penempatan gitu. dari bidang. Nah, itu jadi mereka tinggal mengecek dapat sekolah di mana untuk yang jenjang SMP. Yang SD tetap Oh, pendaftaran seperti biasa. Seperti yang tahun-tahun sebelumnya oh juga iya. pendaftaran seperti yang biasa. Oh, jadi dibedakan Gitu. ya. Oke, oke, Nggih. oke. Iya, ya. Tolong dicatat Mas Ildan. Jadi nanti untuk SMP itu sudah given dari dinas ya. Jadi sudah given siapa saja yang masuk SMP 1 dan jenis tunanya, siapa saja yang masuk SMP 6 dan jenis tunanya, tapi untuk SD itu tidak given. Jadi untuk SD itu nanti usernya akan memilih pilihan tunanya gitu nih. Oke, nah terus masukannya. Mungkin ada lagi dari Bapak dosen dan dari adik-adik ini mahasiswa mungkin. Saya mau nunjukkan nih Bu, Nggih, monggo monggo Pak Aziz. ini tadi kan diskusi mengenai form yang validasi, ini usulan saya bikinkan kayak gini konsepnya. Oh, iya iya iya, gimana gimana Pak? Dari teman-teman front end nanti yang SMP terutama ya, yang Iya, konteks yang bertanggung jawab untuk ini. Saya usul sekalian aja untuk sekarang kita iya, supaya lebih enak lihatnya itu sederhanakan kayak gini, cuman alamat iya, email diutamakan Gmail gini ya. iya. Terus nomor WHP atau WA. Terus ini Heeh. promnya langsung dari atas sudah jelas. Silakan masukkan kontak alamat email dan nomor HP atau WA Anda. Udah. Iya. Terus di bagian yang kotak biru tadi eh kita tulis untuk memverifikasi kontak Anda di atas. Silakan klik tombol OTP di bawah ini agar sistem mengirimkan kode OTP 4 digit ke email yang Anda masukkan. Udah, dia nanti klik di sini. Ini tombol Iya, lanjutkan pastikan mati dulu. iya, Ya, iya. jangan bisa dibaca dulu. Jadi orang nanti Mm, akan mau nggak mau harus pencet kirim OTP. Nah, mm, setelah dia klik di OTP iya, dan sudah memasukkan emailnya, contohnya seperti ini, iya. maka
teks yang tadi awalnya seperti ini kita ganti jadi Menjadi kode seperti OTP ini. 4 digit telah dikirimkan ke email ini sesuai dengan entriannya ini ya. Ya. Silakan masukkan kode tersebut ke isian di bawah ini, lalu klik lanjutkan. Ini kotaan yang 4 tadi yang katanya Pak Koko itu. Iya, Jika Anda tidak melihat kiriman kode tersebut di inbox, pastikan untuk mengecek kotak spam juga. Nah, ini yang penekanan untuk melihat kotak spam. iya betul. Ini tombol kirim OTP ada berubah dia. Jadi tetap ada, tapi konteksnya jadi kirim ulang OTP, tapi nggak langsung nyala. Dia baru Oke, nyala setelah timernya habis. Jadi kalau oke. kalau ini timernya masih belum habis, masih 2 menit atau tergantung nanti mau di set berapa, ya Mm-mm. timernya jalan, tapi ini nggak bisa dipencet tombolnya. Ini timer Hmm, sampai 0 nanti. Kalau 0 udah berarti hilang timernya, terus kirim ulang OTP ini tombolnya nanti berubah jadi kayak gini juga. Kayak gini. hmm. Iya, Baru iya, bisa iya. pencet tombol lanjutkan. Oh maaf, ini harusnya deaktif dulu ya. Aktif dulu. Iya. Nggak usah ditampil. Biasanya gini aja. Oke, 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 Ini oke, oke. dimasukkan, setelah itu Iya, baru lanjutkan. Kalau ini semua sudah terisi, iya. baru bisa pencet tombol lanjutkan. Oh iya, 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 Validasi. iya. Itu Iya, usul saya. iya, Monggo. iya. Setuju Pak Azik. Sudah bagus. Kata-katanya juga sudah pas itu. Iya. Terima kasih Pak Azik. Iya, jadi memudahkan untuk teman-teman front end ini ya. Bagaimana bentukannya. Ini Iya, Pak Azik, matur nuwun. bagaimana kalau Ya, space-nya penuh Pak Azik? space-nya penuh. Ada peringatan atau himbauan untuk mengecek kembali Oh, space-nya? oh space-nya penuh. Oh, yang space penuh Pak Azik. Kira-kira kita letakkan di mana kata-kata itu? Coba-coba ditampilkan lagi Pak Azik. Kalau space penuh itu Space penuh itu agak gimana repot ya. kira-kira? Tadi di API-nya ada nggak, Fred, untuk bisa tahu space penuh apa enggak? Rasanya ya nggak tahu ya, bouncing tok itu ya. Nggak tahu Pak. Kalau space penuh nggak tahu. Mungkin bisa diisi himbauan aja Pak. Mungkin himbauan untuk memastikan bahwa ada space cukup gitu Pak. Oke. Ya, ya, Kalau ya. peringatan apakah gitu nggak bisa sepertinya Ya, Pak. ya, ya. Kalau himbauan masih bisa Pak. Oke. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Nanti disempurnakan lagi ya Pak Azik ya. Ye. Sebaiknya kata-kata yang mau diletakkan di mana gitu. Nggih. Matur suwun Pak Azik. Sudah bagus banget itu Pak tampilannya. Nggih, matur suwun. Mungkin ada tambahan lain lagi mungkin dari teman-teman mahasiswa, dari teman-teman dosen. Oke, kalau tidak ada mungkin agenda terakhir Mas Wildan minta tolong dibacakan hasil notulensi hari ini. Baik, Bu, izin share screen ya. Ya, monggo. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian? Sudah. Oke. Untuk notulensi kali ini kita bagikan dari 3 bagian, BUM, SD, serta SMP. Untuk yang umum, pertama, spesifikasi fungsi pada data SD dan SMP, fitur yang akan diresponsifkan pada bagian versi mobile itu hanya untuk validasi dan verifikasi data. Tapi tadi saya juga dengar ada fungsi untuk pengecekan data. Itu kira-kira diperlukan juga atau gimana ya Bapak Ibu sekalian? Mungkin gini ya, hanya untuk validasi dalam kurungnya itu info lebih lanjut dari dinas. Karena nanti Bapak Ibu yang di dinas akan melihat fitur-fitur apa saja yang ingin ditampilkan di mobile oleh dinas. Kemudian berikutnya space atau kolom untuk masukkan OTP dibagi menjadi 4 kolom. Cek kode OTP ditambahkan redaksi penjelasan bahwa kode OTP hanya 4 digit dan beberapa redaksi tambahan lainnya seperti jika email untuk kode OTP tidak ditemukan bisa mengecek bagian spam, memastikan storage emailnya sudah cukup atau masih cukup, dan terakhir periksa kembali alamat email yang Anda masukkan. Untuk timer cek kode OTP, kita yang dari 2 menit akan diubah menjadi 5 menit. Dan untuk ini pengguna masih sistem dalam kurung
akan didiskusikan lebih lanjut. Atau tadi Oh, 2 menit ya? 2 menit, bukan 5 menit. 2 menit. 2 menit ya? Benar nggak sih? Atau gimana? di awal 2 menit, Bu. Tadi kan setelah Iya, di dipaparkan awal 2 2 menit, menit Ibu. ya. Terus saya minta 5 menit. Kayaknya 2 menit aja deh, 2 menit aja. Oke, berarti fixnya 2 Biar menit ya, cepat. Bu ya? 2 menit aja. Ya, baik. Kemudian Oke. untuk email akan ada eksplorasi untuk sistem mail dan sama Sendgrid dan akan diinformasikan lebih lanjut lagi mana sistem yang lebih baik dan yang akan digunakan untuk seterusnya. Dalam Kemudian kurung Fred. Ini yang bertanggung jawab si Fred. Mas Fred. PIC-nya Mas Fred ya. baik. Kemudian jumlah SDN dan SMPN yang memiliki jalur inklusi ditambahkan juga. Untuk input kontak disederhanakan menjadi alamat email, utamakan Gmail dan nomor HP atau WA sesuai dengan yang diberikan oleh Pak Haji. Ini sudah kami tes dan berikan contohnya. Dan ini setelah mengirim OTP. Dan untuk tombol kirim ulang OTP hanya dapat diakses oleh para pendaftar apabila timer yang sudah diberikan itu sudah habis waktu. Kemudian untuk SMP, peta diberi aktif dan apabila ditekan oleh pendaftar nanti akan menampilkan satu kecamatan dan bukan seperti bentukan peta yang waktu itu diberikan dalam Excel sesuai dengan permintaan buku sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian. Dan untuk progres peta saat ini sedang dalam tahapan menyesuaikan gambar untuk kemudian berresponsif dan dapat disesuaikan dengan keinginan dinas. Dan untuk jalur inklusi SMP, semua pendaftar statusnya given dan sudah ditetapkan lokasi sekolahnya. Dan untuk SD ada satu poin di mana akan ditambahkan jalur inklusi, tapi berbeda dengan SMP, untuk yang SD nanti para pendaftarnya dapat memilih sekolah yang hendak dituju. Mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian untuk materi kali ini. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu dosen atau dinas. Mas, yang SD itu yang dapur tadi dicatat kembali untuk mengingatkan kita juga. Yang bagian dapur mana? tuh dibedakan antara rekap siswa diterima dan siswa daftar ulang. Dibedakan rekap siswa terima ulang, ya? Diterima dan siswa daftar ulang. Baik, nanti kami rapikan untuk penulisan dan sebagainya. Mungkin itu saja, Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu dari dinas ada tambahan? Tambahan lagi Mas, yang di bagian umum itu foto di desktop masih belum sesuai dengan permintaan dinas. Dicatat lagi supaya kita ingat ya. Iya. Permisi Bu, Ya. untuk yang foto Bapak Wali Kota di landing page sudah diubah. Oh, boleh. Coba ditampilkan Mas Farel. Kalau sudah diubah ini bisa kita hapus. Ini saya stop share dulu ya Bapak Ibu. Di stop share dulu. Iya. Monggo Mas Farel. Kalau sudah ini kita bisa hapus. Nah, iya, sudah. Oke. Terima kasih Mas Farel. Baik, berarti poinnya saya hapus ya, Bu ya? Poin itu dihapus. Oh iya, ada ketinggalan satu poin ini tadi. Bulan April dicicil untuk membuat video tutorial dan poster PPDB. Ini masih OTW ya, masih ongoing ya. Itu notulnya sudah dicatat di pertemuan kemarin. Apakah perlu kita tambahkan di pertemuan sekarang juga, Pak? Kayaknya perlu deh, nggak apa-apa. Tolong Oh ya, Bu, ditambahkan. ini buat bikin video tutorialnya kan itu perlu aplikasi edit video. Nah, itu kebetulan kan berbayar ya, Bu. Apa bisa mungkin aplikasinya dipasang di komputer di markas mungkin, Bu? Gimana Kanza? Ini untuk video tutorialnya kan untuk aplikasi edit video itu berbayar ya, Bu. Jadi mungkin Jadi mungkin bisa komputer di markas bisa ada yang dipasang aplikasi edit video untuk boleh. saya dan Wildan mengerjakannya. Oh iya. Ini minta duitnya ke siapa ya? Pak Dwi mungkin ya. Pak Dwi.
Tahu siapa? Pak Hazik. Pak Hazik. Ya, Bu Bilkis, kenapa Bu Nggih, Bilkis? ini monggo diceritakan Mbak Kanza. Coba diceritakan kembali Mbak Kanza. Ini jadi buat video tutorialnya aplikasi edit videonya mungkin apa bisa dipasang di komputer di markas supaya saya dan Wildan gampang mengerjakannya. Aplikasinya berbayar Pak Dwi. Bagaimana Pak? Pak, aplikasinya apa namanya? Aplikasi tahun lalu namanya Filmoira. Iya, Oh, tahun lalu pakainya bajakan. Jadi kan apa ya? Soalnya ini aplikasi besar jadi berapa kalau beli lisensi? saya belum ngecek, Pak. Mungkin nanti Nah, saya dicoba kirimkan ya. lewat chat. Ya dicoba kalau kemahalan ya kita nggak ada anggarannya. Ya, Oh iya, Pak. oke. Iya. Nanti di chat di grup WA kita sendiri aja, nggak apa. Iya, Pak. Oke, oke. Iya Mbak Kanza, nanti bisa diinfokan berapa harga aplikasinya. Mungkin nanti bisa kita pertimbangkan atau mungkin ada alternatif aplikasi lain yang gimana-gimana gitu ya mungkin ya. Gitu ya Mbak Kanza. Oke, oke, oke. Iya, Bu. Iya, iya, iya. Mungkin ada lagi yang perlu kita diskusikan. Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah sudah pukul 21.57, udah hampir jam 10 ya. Mungkin anak-anak kita udah pada tidur. Oke, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dosen, adik-adik mahasiswa, dan Bapak Ibu dari dinas. Beberapa agenda sudah selesai, tapi kita masih ada agenda lain yang masih on progress. Insya Allah kita akan ketemu lagi hari Rabu tanggal 17 April setelah Lebaran. Nanti akan di reminding lagi oleh Mas Wildan di grup kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga lancar puasanya, tinggal beberapa hari lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.